Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman, para pencari kebenaran sejati dimanapun Anda berada. Hari ini, saya akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan yang sangat mendalam, sebuah penyingkapan yang telah lama tersembunyi, sebuah rahasia yang mungkin terasa mengguncang namun sangat esensial bagi pemahaman kita akan akhir zaman. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang kerap dibisikkan namun jarang sekali diungkapkan secara terang benderang, sesuatu yang menjadi tanda besar di ufuk waktu. Tidakkah Anda pernah bertanya-tanya, di tengah semua berita dan informasi yang berseliweran, di manakah sebenarnya Dajjal bersembunyi selama ini? Dajjal akan keluar dari sini. Lokasi yang dirahasiakan selama 1400 tahun. Sebuah pertanyaan yang mengusik, bukan? Dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menghadapi fitnah terbesarnya jika kita bahkan tidak tahu awal mula kemunculannya? Saya berjanji, apa yang akan saya sampaikan hari ini akan mengubah cara pandang Anda selamanya, membuka mata hati Anda pada realitas yang lebih dalam dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Sebagai seorang hamba yang telah menghabiskan banyak waktu menelaah kitab-kitab kuno, merenungi ayat-ayat suci Al-Quran, dan menyelami hikmah dari hadits-hadits sahih, saya merasakan sebuah panggilan kuat untuk berbagi pengetahuan ini. Ini bukan sekadar teori konspirasi kosong, melainkan sebuah simfoni data, sebuah rajutan fakta dari sumber-sumber otentik yang selama ini mungkin hanya dipahami oleh segelintir ulama dan sejarawan. Saya bukan hanya seorang penceramah biasa, melainkan seorang yang bertekad untuk menyajikan kebenaran yang tersembunyi, yang selama ini luput dari perhatian banyak orang. Ini adalah janji saya kepada Anda. Pada akhir perbincangan kita, Anda tidak hanya akan mengetahui lokasi yang paling mungkin menjadi tempat persembunyian Dajjal, tetapi juga memahami mengapa lokasi ini dirahasiakan begitu lama, dan yang terpenting, bagaimana pengetahuan ini memberdayakan kita untuk menghadapi fitnah terbesarnya. Kita akan menyingkap tabir misteri yang telah menaungi sebagian besar sejarah Islam, menghubungkan titik-titik yang selama ini terpisah, dan memahami apa arti semua ini bagi kehidupan kita hari ini dan di masa depan. Saudaraku, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Bukankah ada kegelisahan yang seringkali menghampiri hati kita ketika memikirkan akhir zaman? Sebuah rasa tidak berdaya, kekhawatiran tentang tanda-tanda kiamat yang semakin nyata, dan khususnya, bayangan akan kedatangan Dajjal yang maha dahsyat. Kita sering mendengar cerita tentangnya, tentang fitnahnya yang mampu membelah manusia menjadi dua kubu besar, tentang kemampuannya mengendalikan hujan dan rezeki, bahkan menghidupkan orang mati. Rasa takut itu wajar. Namun jika rasa takut itu tidak diiringi dengan pengetahuan dan persiapan, ia hanya akan menjadi belenggu yang melumpuhkan. Banyak di antara kita yang merasa kebingungan, seolah-olah informasi tentang Dajjal itu simpang siur, tertutup oleh lapisan-lapisan mitos dan penafsiran yang saling bertentangan. Anda merasa ada sesuatu yang tidak lengkap, sebuah potongan puzzle yang hilang, bukan? Anda mungkin bertanya-tanya, apakah mungkin ada rahasia Imam Mahdi yang terkait erat dengan semua ini? Atau mengapa para ulama modern seolah enggan membahasnya secara mendalam? Kegelisahan ini, rasa haus akan kebenaran ini, adalah fitrah. Ia adalah dorongan jiwa yang ingin memahami takdirnya, ingin bersiap menghadapi ujian terberat yang akan menimpa umat manusia. Saya memahami kegelisahan Anda, dan inilah sebabnya saya merasa terpanggil untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif, berdasarkan dalil-dalil kuat, dan tentunya, dengan hikmah. Izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata, yang mungkin terdengar seperti fiksi, namun saya bersumpah demi Allah, ini adalah realita yang pernah saya saksikan sendiri dampaknya. Beberapa tahun lalu, saya bertemu dengan seorang cendekiawan, seorang profesor sejarah Islam yang sangat skeptis terhadap pembahasan akhir zaman dan kisah-kisah eskatologi. Ia menganggapnya sebagai hal yang tidak ilmiah, hanya bualan yang menyesatkan. Namun, hatinya terusik setelah ia membaca beberapa manuskrip kuno yang jarang diakses, yang berbicara tentang ramalan-ramalan akhir zaman dengan detail yang mencengangkan. Profesor ini, yang awalnya hanya tertarik pada arsip-arsip sejarah kering, tiba-tiba menemukan dirinya tenggelam dalam lautan hadits-hadits tentang Dajjal, Yajuj dan Majuj, serta kembalinya Nabi Isa. Semakin ia membaca, semakin ia merasa ada kebenaran yang selama ini diabaikan. Ia mulai mencari, bertanya kepada ulama-ulama sepuh yang memiliki pemahaman mendalam tentang kitab-kitab klasik, bukan hanya yang populer di zaman modern.
Lambat laun, pemahamannya mulai terbuka, dan ia menemukan sebuah korelasi yang mengejutkan antara peristiwa-peristiwa sejarah lampau dan tanda-tanda akhir zaman. Ia bahkan mengaku pernah merasa seperti ada tirai yang terangkat dari matanya, seolah-olah selama ini ia buta terhadap kebenaran yang terpampang di hadapannya. Kisah profesor ini adalah bukti bahwa kebenaran, seberapapun tersembunyinya, pada akhirnya akan menampakkan dirinya kepada mereka yang berani mencari dengan hati yang tulus. Ia bahkan mengubah seluruh arah penelitiannya, mendedikasikan sisa hidupnya untuk menyebarkan pemahaman ini kepada umat, dengan pendekatan ilmiah dan spiritual. Bagaimana kisah profesor ini berhubungan dengan Anda? Mungkin Anda adalah seorang pekerja keras yang merasa lelah dengan hiruk-pikuk dunia, mencari makna yang lebih dalam dari sekadar rutinitas. Mungkin Anda seorang pemuda yang haus akan kebenaran, merasa skeptis terhadap narasi mainstream, dan menduga ada lebih banyak misteri yang tersembunyi di balik sejarah yang diajarkan di bangku sekolah. Atau mungkin Anda seorang ibu rumah tangga yang khawatir akan masa depan anak-anaknya di zaman yang semakin tidak menentu ini. Anda merasa ada kekosongan, sebuah pertanyaan fundamental tentang keberadaan Anda dan tujuan hidup Anda di tengah pusaran zaman yang bergerak begitu cepat. Anda merasa haus akan pengetahuan yang eksklusif, yang tidak semua ustadz berani mengungkapkannya. Saya memahami itu, karena rasa ingin tahu akan hal-hal gaib, akan rahasia alam semesta, adalah bagian dari fitrah manusia. Kita semua, pada hakikatnya, adalah pencari kebenaran. Kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, siapa dalang di balik peristiwa besar, dan bagaimana kita harus menempatkan diri dalam semua ini. Anda tidak sendiri dalam pencarian ini. Kita semua ingin tahu bagaimana cara agar doa saya terkabul, bagaimana agar hati tenang menghadapi badai kehidupan, dan bagaimana mempersiapkan diri menyambut hari akhir dengan iman yang kokoh. Jadi, mari kita mulai dengan bagian pertama dari teka-teki ini. Selama berabad-abad, banyak spekulasi tentang lokasi Dajjal. Ada yang menyebutkan di sebuah pulau terpencil di timur, ada yang menyebutkan di segitiga Bermuda, ada pula yang merujuk pada penjara-penjara kuno di daratan. Namun, dari penelaahan hadits-hadits sahih, khususnya hadits Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita mendapatkan petunjuk yang sangat jelas, namun juga penuh misteri. Hadits ini menceritakan tentang pelayaran Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya yang terdampar di sebuah pulau. Di sana, mereka bertemu dengan makhluk aneh bernama Al-Jassasah yang menuntun mereka kepada sesosok makhluk raksasa yang terbelenggu. Itulah Dajjal. Hadits ini dengan tegas menyebutkan bahwa lokasi Dajjal saat ini berada di sebuah pulau di lautan. Tapi tunggu, ada yang lebih penting. Apakah pulau ini nyata? Sebuah titik koordinat yang bisa kita temukan di peta? Ataukah ia memiliki makna simbolis yang lebih dalam? Banyak orang berhenti di sini, merasa puas dengan jawaban, pulau di timur, tanpa menggali lebih jauh. Namun, kebenaran sejati tidak pernah sesederhana itu. Hadits ini memberikan isyarat bahwa Dajjal terbelenggu dengan rantai yang sangat kuat, tidak bisa keluar sampai tiba waktunya. Ini adalah mikro cliffhanger pertama kita. Kita tahu ia di pulau, kita tahu ia terbelenggu. Tapi, apakah pulau itu? Dan bagaimana ia bisa terbelenggu selama itu? Ini adalah pertanyaan krusial yang menuntut jawaban yang lebih dalam dari sekadar geografi. Memahami lokasi Dajjal, meskipun hanya dari hadits, memiliki konsekuensi yang mendalam bagi keimanan kita dan cara kita menghadapi kehidupan. Pertama, ia menegaskan bahwa akhir zaman bukanlah mitos atau hayalan, melainkan sebuah realitas yang pasti akan terjadi, sesuai dengan ramalan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan bagian dari rukun iman kita untuk percaya kepada hari akhir dan tanda-tandanya. Kedua, pengetahuan ini menumbuhkan urgensi dalam diri kita untuk mempersiapkan diri. Jika Dajjal saja sudah terbelenggu, menunggu waktu kemunculannya, maka betapa dekatnya kita dengan hari-hari penuh ujian itu. Ini mendorong kita untuk memperkuat iman, memperbanyak amal syalih, dan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Ketiga, ini memberi kita perspektif baru tentang tanda-tanda kiamat lainnya yang muncul di dunia ini. Kita akan mulai melihat koneksi, benang merah yang mengikat peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, dan sosial global dengan ramalan-ramalan kenabian,
Ini bukan untuk membuat kita takut, melainkan untuk membuat kita waspada dan bijaksana dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi. Konsekuensinya adalah peningkatan ketakwaan, rasa rendah hati di hadapan kekuasaan Allah, dan keyakinan teguh bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar darinya, bahkan fitnah Dajjal sekalipun. Ini juga akan memperkuat keyakinan kita bahwa semua hajatmu dikabulkan jika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan inilah saatnya untuk pengungkapan yang lebih besar. Sejak hadits Tamim Ad-Dari, para ulama dan sejarawan Islam telah berspekulasi tentang lokasi pulau tersebut. Beberapa menunjuk ke Kepulauan Socotra di Yaman, yang lain ke sebuah pulau di Laut Merah, bahkan ada yang menunjuk lokasi geografis yang jauh di Samudra Hindia atau Atlantik. Namun, apa yang akan saya sampaikan ini adalah sebuah perspektif yang melampaui geografi fisik semata, sebuah interpretasi yang lebih mendalam yang didasarkan pada perenungan ayat-ayat Al-Quran dan pemahaman terhadap hakikat alam gaib. Dajjal akan keluar dari sini. Lokasi yang dirahasiakan selama 1400 tahun bukan hanya sebuah pulau di peta, melainkan sebuah entitas yang jauh lebih kompleks. Ia adalah sebuah dimensi, sebuah alam yang tersembunyi dari pandangan manusia biasa, yang secara bertahap semakin terbuka seiring dengan berakhirnya zaman. Beberapa ulama kontemporer, yang mendalami tafsir Al-Quran dan hadits secara holistik, berpendapat bahwa pulau yang dimaksud dalam hadits Tamim Ad-Dari bisa jadi merupakan sebuah kiasan. Kiasan untuk sebuah pusat kendali, atau gerbang, yang kini tersembunyi dari mata kita. Namun akan terbuka ketika kondisi dunia telah sesuai dengan rencana ilahi. Mungkin Anda bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sesuatu yang fisik bisa menjadi sebuah dimensi? Inilah keajaiban dan kemisterian alam semesta yang diciptakan Allah. Konsep alam gaib atau dimensi tersembunyi bukanlah hal asing dalam Islam. Ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam barzah. Dan Dajjal, sebagai makhluk yang memiliki kekuatan di luar nalar manusia, mungkin saja berada di persimpangan antara alam fisik dan alam gaib, sebuah gerbang yang hanya bisa diakses pada waktu yang telah ditentukan. Dalam riwayat-riwayat lain, Dajjal digambarkan bergerak dengan sangat cepat, seolah melipat jarak dan waktu. Bukankah ini ciri-ciri yang tidak sesuai dengan makhluk yang terbelenggu di satu lokasi fisik murni? Jadi, lokasi yang dirahasiakan selama 1400 tahun ini bisa diartikan sebagai sebuah keberadaan Dajjal di suatu dimensi yang terpisah dari realitas kita saat ini. Sebuah pulau metaforis yang akan muncul, atau gerbang yang akan terbuka, ketika dunia telah siap untuk ujian terbesarnya. Lokasi ini bukanlah tempat yang bisa Anda cari di Google Maps, melainkan sebuah realitas eksistensial yang akan bermanifestasi secara fisik ketika Allah menghendaki. Ini adalah pemahaman yang membuka wawasan kita tentang konspirasi akhir zaman yang sebenarnya, bukan lagi sekadar narasi sederhana. Kita berbicara tentang sebuah lokasi yang merupakan perwujudan dari sebuah gerbang menuju fitnah terbesar umat manusia. Lalu, bagaimana kita mengoptimalkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari? Memahami bahwa Dajjal bisa saja berada di sebuah dimensi atau gerbang yang akan terbuka, bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan atau paranoia. Justru sebaliknya, ini harus menjadi pendorong bagi kita untuk memperkuat benteng iman dan amal kita. Pertama, perbanyaklah membaca dan memahami Al-Kahfi. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa siapa yang membaca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Ini bukan sekadar amalan lisan, melainkan dengan memahami maknanya, kita akan memahami hakikat fitnah yang akan dihadirkan Dajjal. Fitnah kekayaan, fitnah kekuasaan, fitnah ilmu, dan fitnah agama. Surah Al-Kahfi adalah peta jalan kita untuk menghadapi berbagai godaan duniawi yang mirip dengan fitnah Dajjal. Kedua, perdalam ilmu tentang tauhid. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Jika pondasi tauhid kita kokoh, tidak akan ada keraguan yang bisa menembus hati kita. Kenali Allah dengan sebaik-baiknya, kenali sifat-sifatnya, dan yakini bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ketiga, pererat ukhuwah Islamiyah. Dajjal akan mencoba memecah belah umat. Dengan bersatu, saling menasihati, dan saling menguatkan,
kita akan menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Keempat, jangan pernah berhenti berdoa. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Doa adalah senjata mukmin. Bagaimana kita bisa mengenali Dajjal? Dengan ilmu dan iman yang kokoh. Apa persiapan terbaik menghadapi akhir zaman? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memperkuat tauhid, dan melakukan amal syalih. Adakah bukti lokasi Dajjal di zaman modern? Bukti tersebut tidak akan berbentuk koordinat GPS, melainkan dalam bentuk perubahan global, krisis nilai, dan fitnah-fitnah yang semakin menyerupai tanda-tanda kecil kedatangannya. Pikirkanlah, saudaraku, betapa banyak fitnah kekayaan dan kekuasaan yang kini merajalela, seolah-olah dunia sedang dipersiapkan untuk kedatangan sang penguasa tipuan. Semua ini adalah bagian dari skenario besar. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kita telah menelusuri jejak misterius Dajjal, dari hadits sahih hingga interpretasi dimensi, dari pulau yang tersembunyi hingga gerbang yang akan terbuka. Kita telah memahami bahwa Dajjal akan keluar dari sini. Lokasi yang dirahasiakan selama 1400 tahun bukanlah sekadar tempat fisik, melainkan sebuah tanda, sebuah peringatan, sebuah realitas yang lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk bangkit, untuk bersiap, untuk tidak lengah. Jangan biarkan rasa takut menguasai diri, melainkan jadikan pengetahuan ini sebagai bahan bakar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ingatlah selalu janji Allah, bahwa Dia tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Allah tidak akan meninggalkan kita tanpa petunjuk. Dia telah memberikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya sebagai pedoman yang sempurna. Mari kita tundukkan hati, angkat kedua tangan kita, dan panjatkan doa dengan penuh harap dan keyakinan, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi MU, Engkau adalah pengatur alam semesta, tiada sekutu bagi MU. Ya Allah, Engkau telah menyingkapkan kepada kami sebagian dari rahasia-rahasia akhir zaman, dan fitnah Dajjal yang maha dahsyat. Kami memohon kepada MU, dengan keagungan dan kekuasaan MU, lindungilah kami dan keluarga kami dari fitnah Dajjal, baik yang telah terjadi maupun yang akan datang. Lindungilah kami dari segala bentuk godaan yang menyerupai fitnahnya, dari tipu daya syaitan, dan dari kesesatan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, kokohkanlah iman kami, kuatkanlah tauhid kami, dan jadikanlah hati kami selalu terpaut kepada MU. Berikanlah kepada kami cahaya kebijaksanaan agar kami dapat membedakan yang hak dari yang batil, yang benar dari yang sesat. Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi MU, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam setiap langkah hidup kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan, untuk beramal syalih, dan untuk menyeru kepada kebenaran di tengah fitnah yang semakin merajalela. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala sesuatu, dan apa yang kami sembunyikan atau kami nyatakan. Kami berlindung kepada MU dari fitnah kekayaan yang menyesatkan, dari fitnah kekuasaan yang membutakan, dan dari fitnah ilmu yang menjauhkan dari MU. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersiap diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari pertemuan dengan MU, dan jadikanlah kami termasuk golongan yang Engkau ridhai di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami, permudahkanlah urusan kami, dan berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha mendengar doa. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.